Halo, ibuku akhir-akhir ini setiap hari dikenalkan pada generasi kedua kaya, menyebalkan sampai mati. Mustahil, apa yang dilakukan pencuri? Ibu tersayang tangkap maling, tangkap maling, tangkap maling. Bantu aku menangkapnya. Tolong, tas saya dicuri. Hei, aduh. Hei. Nak, apa yang kau lakukan padaku? Kau menusukku sampai mati. Ayo tusuk aku. Aku tidak ingin hidup lagi. Kau tak peduli. Ayo tusuk aku. Wanita yang paling kucinta berselingkuh. Hidup ini lainmu tak berarti. Ayo tusuk aku sampai mati. Nak, aku akan bayar kembali. Anggap saja Paman Pan kembali padamu. Terima kasih. Sudah cukup melihatnya? Berikan. Bagaimana apakah wanita yang kau cinta berselingkuh? Ya, iku seharusnya menikah besok. Tapi dia tidur dengan sahabatku. Semurah itu? Jadi apa yang kau lakukan? Ku berencana membeberkan aib mereka. Tapi biarkan dia pergi. Ah, kau. Kaki dan tungkaimu tidak terlalu baik. Tak bisa berdiri lama. Mungkin lumpuh. Ada yang bisa kubantu? Ya, nikahi aku dan rawat aku. Aku bercanda. Wanita yang kupertaruhkan nyawa pun mengkhianatiku. Wanita mana lagi di dunia yang akan menyukaiku? Baiklah, aku akan menikahimu. Mai, Ku bilang, besok aku menggantikannya dan menikahimu. kenapa begitu? Tidak ada alasan. Hanya karena aku mau. Jika kau benar-benar mau menikah, aku akan pasangkan mahkota untukmu dan menunggumu. Halo ibu, tak perlu kenalkan aku pada seseorang. Aku akan menikah besok. Robing, kamu adalah putri dari Shen Konsortium. Benarkah kamu akan menikahi orang lumpuh itu? Begitulah, dia anak seorang pemulung. Jangan bujuk aku. Aku sudah memutuskan. Para tamu yang terhormat, semua dipersilakan hadir pernikahan Tuan Li Xiaojun dan Nona Susue. Dan saya ingin mengundang pengantin pria dan wanita ke atas panggung. Pengantin pria dan wanita secantik bunga. Seseorang di kursi roda. Adakah kisah yang mengharukan di baliknya? Berkenankah Anda membagikannya kepada kami? Saya akan melakukannya. Berikut ini adalah teman dan kerabat kami. Banyak dari mereka adalah teman bersama kami. Anda semua tahu itu. Sushu dan saya adalah teman sekelas. Saya korbankan kesempatan ke kampus terbaiknya. Saya juga membuatkan kursi roda untuknya. Wah, pengantin pria di kursi roda untuk pengantin wanita. Ini sangat mengharukan. Tidak begitu mengharukan. Saat saya berbelanja dengannya, sebuah mobil lepas kendali dan menabraknya. Saya bereaksi cepat. Mendorongnya ke saraf sciatic, saya cedera. Saya jadi panik. Lin komunitas, apa Anda mencari simpati murahan? Ini pernikahan yang agung. Mengapa kamu membicarakan hal-hal sial? Susue, apa pantas kamu hadir di pernikahan ini? Menjadi di pengantin hari ini? Apa maksudmu? Kamu pikir saya tidak layak untukmu? Bagus. Kamu dan saya tidak pantas mendapatkan apapun. Li Xiaojun hanya bercanda, jangan keterlaluan. Hari ini adalah pesta pernikahanmu dengan Susue. Bukan hari ini. Bukan pesta saya dengan Susue. Ini pesta perabaikan pesawat yang saya siapkan. Apa? Ada apa dengan istrinya? Bagaimana pernikahan jadi perceraian? Li Xiaojuan, apa kau gila? Susue kita akan menikahimu dengan hinaan. Kau bilang akan menceraikan istrimu. Apa hakmu mengatakan menceraikan istrimu? Maaf, dia menanggung hinaan dan menikahiku. Kalau begitu kau tahu, apakah dia melakukan sesuatu yang tak tahu malu? Li Xiaojuan, jangan tidak tahu balas budi. Cuksue, kami tak percaya engkau pecundang. Kau bilang dia tak tahu malu. Seberapa tak tahu malunya dia?
Jika kau tak memberitahuku hari ini, mengerti aku takkan mengampunimu. Kau tanya aku kenapa dia tak tahu malu. Kenapa tanya dia? Biarkan Li Xiaojun pergi. Jangan lempar lumpur padaku di sini, aku tak pernah berniat menikahimu. Pergilah jadi bujangan seumur hidupmu. Apa katamu bisa hidup membujang? Kau adalah beban yang tak bisa mengurus diri. Kau pikir aku kasihan padamu? Siapa lagi? Wanita mana lagi yang tidak menyukaimu? Aku sungguh minta maaf. Benar ada wanita yang menyukaiku dan 1000 kali lebih baik darimu. Pernikahan hari ini adalah yang kusiapkan untuknya. Ini tak ada hubungannya denganmu atau pergi ke depan pintu jadi anjing. Lihatlah betapa bahagianya kau dengannya. Li Xiaojuan, apa katamu? Kau bilang ini pernikahanmu dengan wanita lain, Ibu? Jangan. Hari ini pernikahanku dengan kakak baiknya. Apa? Pernikahanmu dengan Zheng Jian? Ya, sesuai dan pernikahanku. Sayang, kamu di sini. Aku berjanji menikahimu hari ini, tentu saja kamu harus datang. Swekse, ada apa? Bukankah kau bilang aku akan ditindas kalau menikah dengannya? Maka aku akan usir dia hari ini. Bagaimana kalau menikah dengan pria kaya? Menikahlah dengan Zheng Xiao. Bukankah Zheng Xiao itu tokoh penting di kelompok ini? Sudahlah, aku pernah lihat orang mulai dari nol. Sekarang dia bos besar bernilai lebih dari 100 juta. Di belakangnya ada konsorsium Li Tang Yunsun. Masa depan cerah masih seorang Li Xiaojun. Dia tidak punya apa-apa, 4 dinding. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk putriku? Dia Zheng Xiao. Beda bagai langit dan bumi. Seorang pemuda kaya. Seekor kodok. Apa katamu? Aku akan memberimu ucapan perpisahan. Jika kau tahu identitas asliku, cungkil saja bola matamu. Apa? Kau masih punya identitas asli? Membuatku tertawa sampai mati? Jangan tertawa, sayang. Dia baru saja merusak pernikahanmu. Tak tahu malu. Memaksa hormat padahal terlambat. Li Xiaojun, ingat kita dulu anak-anak. Lihat, kau sekarang cacat. Tergantung pengantinmu menikahi saya hari ini. Aku akan memberimu $100.000. Kau pergi sekarang. Maka kita akan saling menghindar. Aku tidak mau uangmu. Aku ingin kau berlutut dan hadapi semua kerabatmu. Tampar dirimu sendiri. Lalu katakan kau binatang buas, mau buat kesepakatan. Li Xiaojun tak tahu malu. Bukankah kau memaksaku berbuat sesuatu pada orang cacat? Hei, Sun Jian, jangan keterlaluan Liu Sheng. Ngomong apa sih? Kau bela dia. Aku tidak memihak siapapun. Aku merasa kau terlalu kejam. Aku menindas orang. Kau baru keluar gunung, tak tahu dunia. Tak tahu realitas abad 21. Aku punya uang, bisa tindas siapa saja. Aku muda cantik dikawini pedagang. Masa aku tak bisa tendangnya? Kira kau aku ini beramal? Ya, kenapa tidak? Panggil kakakmu kemari. Kasihan dia, lalu nikahi dia. Apa sama saja? Xiaojun cacat demi menyelamatkan Susue, kupikir Jusue harus bertanggung jawab padanya. Ya, itu wajar. Kau bilang benar, berarti benar. Kau pikir dirimu siapa? Wasit? Hakim? Aku bukan wasit, aku bukan hakim. Tapi kau harus punya hati nurani. Aku tahu durhaka itu ada hukumannya. Berhenti pura-pura di sini. Tanya saja kerabat dan murid yang ada. Haruskah aku nikahi Li Xiaojun? Atau aku harus nikahi Zheng Jian? Oke, aku datang hari ini. LPK dengan Li Xiaojun yang cacat ini. Lihat siapa pengantinnya hari ini. Li Xiaojun atau aku. Ini amplop merah 10.000 saya. Wah, murah banget. Angkat tangan jika dukung Li Xiaojun jadi pengantin. Hei kau, apa kabarmu? Kau lihat itu? Cacat. Orang-orang aneh. Aku bagai anjing tenggelam. Hahaha, angkat tangan dukung aku jadi pengantin. Dukung pengantin pria, dukung pengantin pria. Dukung pengantin pria. Kau lihat Li Xiaojun? Itu kekuatan. Itu keadilan. Kecuali anjing bodoh dukung kau. Semua orang anggap kau sampah. Sepertinya pilihan putriku benar. Sun Xiao pengantin pria hari ini Li Xiaojun, menantu keluarga Su. Daripada mengeluh di sini, salahkan saja orang tuamu tak berguna. Apa maksudmu? Orang tuaku tak berguna. Jika kau tahu status orang tua dan keluargaku, kau hanya akan terkejut cabut bola matamu. Ya, anjing yang tenggelam. Masih menyombong di sini ya. Berhenti menjijikan di sini. Li Xiaojun cepat tanda tangani cerai. Li Xiaojun, apa yang kau lakukan?
Jangan buatku memukulmu. Ku bilang hari ini ku bercerai. Daripada kau bertobat, tunggu sebentar pengantinku tiba. Tanda tangani surat cerai untukku. Apa-apaan ini? Kau masih punya pengantin. Sampah yang tak kuinginkan sepertimu. Orang tak bisa urus diri punya tunangan. Kau bercanda? Sampah sepertimu enyah dari sini. Ayo bantu. Jika tak mau, angkat saja dia pergi. Jangan ke sini. Cepat, jangan halangi 5 pemuda terhormat. Hari ini ku harus buang Lu Xiaojin. Jenderal Shen Shen Nona Shen melamar Tuan Mi Xiaojun. Apa yang terjadi di sini? Apakah dia benar-benar siap? Pengantin wanita lain. Benarkah itu putri dari 4 Raja Pintu yang menguji Raja Pintu, kan? Ya Tuhan. Begitu banyak orang berkumpul di sini. Minggir. Putri keluarga Shen, Shen Ruobing. Saya bersedia menawarkan 5% saham Shen kepada Li Xiaojun. Apakah Tuan Li Xiaojun berkenan? Apa? 5% saham Shen? Bukankah nilainya tiba-tiba ratusan juta? Kau benar-benar putri dari keluarga dusun. Ya, apakah Tuan Li Xiaojun mau menikahiku? Ya, Tante Sid. Nona Kai, Anda tidak membenci saya yang cacat. Maukah kau menikah denganku? Tentu saja. Kalau begitu kau jadi suamiku mulai sekarang. Cukup. Dari mana para aktor ini datang? Mempertunjukkan drama konyol ini di pernikahanku. Apa kalian tidak malu? Maaf, Maksudku, kau aktor miskin. Berakting murahan di sini. Ini konyol. kau yang menyelamatkan dirimu. Pelacur yang menipunya. Benar? Berhenti bicara ngelantur di sini. Aku sudah bersusah payah, kebetulan. Setelah tahu kau menindas suamiku, aku sengaja mencari bukti untuk mengalahkanmu. Ini kesempatanmu, berlutut dan bersujud pada suamiku. Jika tidak, akan kubuka buktinya, agar kau tercemar selamanya. Menebak bukti? Apa kau pikir aku takut? Jika mampu, tunjukkan buktinya. Baiklah, akan kupenuhi. Tampilkan buktinya segera, dan aku ingin kau melihat layarnya. Sang biksu akan menghinaku. Tidak sopan sekali. Kau benci lapak Liajun, kan? Mau ku bantu ganti? Mau pindah hari ini? Oke, begitu kotor. Perhatikan saja. Masih banyak barangmu di hotel. Bukti menjijikan. Mau lihat semuanya? Cukup. Aku baru buka kamar sama Zheng Xiao. Terus kenapa? Lapak Li Xiaojun. Aku benci dia. Dia tak pantas untukku. Terus kenapa? Kau tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Bagus sekali. Lapak yang tak bisa urus diri. Suamiku, jangan kesal padanya. Aku akan mendukungmu. Akan kubantu kau dapat keadilan. Tidak juga. Sebenarnya tidak. Badut sepertinya tidak menarik perhatianku. Hanya lucu saja. Apa yang lucu? Bukankah begitu? Susue. Apa kau benar-benar berpikir aku lumpuh yang tak bisa mengurus diri? Aku dulu miskin. Aku ini sampah. Dan semua orang tahu ini. Benar kan? Katakan saja kau lupa masih di kursi roda, kan? Aku di kursi roda. Tapi jika kukatakan aku pura-pura sengaja. Apa katamu kau berpura-pura? Kalau begitu keluar. Jangan ganggu pernikahanku dengan Susue. Menjijikan saja. Kau bisa tahan kebohongan ini. Jika pura-pura, cepat berdiri. Jika kau tak bisa, akui kau sampah. Berdiri. Berdiri. Ya Tidi, buka mata anjingmu dan lihat jelas. Berdiri. Dia benar-benar berdiri. Lalu kenapa kalau kau berdiri? Kau harus tabah menghadapinya. Boleh saja ambil 2 langkah. Apa kau hanya diam, Wah? Ambil 2 langkah kan? Musuh lawan petualangan.
Tetaplah waspada. Perhatikan baik-baik. Apa dia lumpuh atau tak berguna? Xiao Juan, kau baik-baik saja. Apa itu benar? Tentu saja benar. Lalu kenapa kau masih di kursi roda? Kurasa aku tahu kenapa. Memangnya kenapa? Zheng Shaoli, Xiao Jun, kau pria tak tahu malu. Demi menipu simpati Su Sue, dia pura-pura lumpuh cara hina. Maksudmu aku pakai cara hina ini? Meniru perasaan Susue? Benarkah kau ingin mendapatkan Su Sue berpura-pura lumpuh karena kecelakaan, membuat Su Sue kasihan dan simpati? Itu hina dan tak tahu malu. Aku mengerti. Ya Tuhan, aku dibohongi 3 tahun. Kukira ini benar-benar karena kecelakaan. Aku tak pernah memutuskan putus dengannya. Tak kusangka semua ini bohong. Kau menjijikan. Benar-benar menjijikan. Cepat minta dia ganti rugi. Kompensasi kehilangan masa muda. Untuk Li Xiaoqin. Bayar aku 1 juta kehilangan masa muda. Jika tidak, ini takkan berakhir. Cepat minta dia ganti rugi. Sungguh menjijikan. Ganti rugi, ganti rugi. Ganti rugi, ganti rugi. Ganti rugi. Kau dengar aku? Cepat ganti rugi. Yakin kau ingin aku menggantimu? Tentu saja ya. Kau bohongi aku soal 3 tahun muda cinta. Jika kau tak mau ganti rugi, aku akan sebarkan semua ini. Biarkan semua orang lihat wajahmu yang menjijikan. Baiklah, biar kutunjukkan sesuatu dulu. 3 tahun lalu, aku hampir mati menyelamatkanmu. Sebab itu, aku dikirim keluargaku ke RS Kerajaan Beicheng berobat. Total biayanya 300 yuan. Tolong bayar biaya pengobatanku dulu. Ini gila. 30 juta untuk menyembuhkan penyakit. Ini bukan soal uang. Ini rumah sakit Kerajaan Beidu. Apa orang miskin sepertinya dirawat di sana? Dia penipu. Dia mau memeras. Simpan barang bukti ini baik-baik. Nanti panggil polisi. Ambil buktinya. Kalau kau menipu, kau bisa masuk penjara. Li Xiaojun benar. Ambil buktinya. Aku akan panggil polisi sekarang. Kirim dia ke penjara segera. Halo Biro Keamanan Publik. Saya ingin melaporkan kejahatan. Ada orang mengaku cacat untuk menipu pernikahan saya. Dan juga memalsukan faktur palsu untuk memeras saya. Baiklah, aku akan tunjukkan polisi padanya. Cepat ke sini. Li Xiaojun, aku akan mengirimmu ke penjara. Jangan biarkan dia lolos. Ya, cepat tangkap dia. Jika kau menangkapnya, aku beri dia 10.000 amplop merah. Kembali, kembali. Kembali, kembali. Kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Apa maumu? Siapa yang berani bergerak? Ini melawan kehormatan klan Shen. Kau masih pura-pura nona Shen? Ini klan Shen, tapi 4 klan besar. Putri keluarga Shen. Walau kau buta, bagaimana bisa melihat pembohong pura-pura lumpuh? Pergi ke neraka. Kami robbing putri keluarga Shen. Para pembohong sekarang sungguh menarik. Ini masih kejahatan komplotan. Ayahku. Dia direktur bisnis konsorsium Shen. Aku bisa membongkarnya hanya dengan telepon. Cepat telepon untuk membongkarnya. Mempermalukannya. Hei anakku. Halo ayah. Biar kutanya sesuatu. Apakah Putri Shen menikah hari ini? Dari mana kau dengar gosip itu? Jangan bicara omong kosong. Nona Shen bahkan tak punya pacar. Menikah apanya? Jangan bicara omong kosong di luar. Hati-hati. Hati-hati jangan. Pada aku terseret. Oke, mengerti. Lihat saat dia dibongkar di tempat. Dia seorang pembohong. Pembohong kan? Siapa nama ayahmu? Akan kupecat dia segera. Memecat apa? Ayahku, kau pikir kau presiden konsorsium Shi? Peduli apa aku, katakan nama ayahmu. Kalau begitu dengarkan aku. Nama ayahku Huang Sulang. Asal kau bisa pecat aku makan tai hidup-hidup. Oke, halo. Segera jatuhkan konsorsium manajer bisnis bernama Huang Sulang dipecat. Katakan itu kelakuan buruk putranya. Menyinggung saya. Selesaikan. Berhentilah berpura-pura. Orang buangan seperti Li Xiaojun pun diminta menikah. Apa kamu benar-benar berpikir orang akan mengira kamu punya keahlian sungguhan? Aku hanya tidak tahu seberapa buruknya. Aku akan anggap priaku pecat bagai kue. Pria yang kau pecat. Sucue, kau benar-benar tahu tuh cara menjaga mukamu. Kau lupa aku yang minta cerai hari ini. Kau minta cerai dari istrimu. Kau baru saja menabrakku dan tidur dengan Zheng Xiao. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Hati-hati saja. Baguslah buat pamer. Kamulah yang hanya berpura-pura lumpuh. Menipu perasaan putriku. Apa hakmu menceraikan putriku? Tunggu ibu dan keluargaku datang. Akan tahu. Apa hakku menceraikan putrimu? Ibumu? Aku ingat sekarang. Apakah ibumu hari ini? Kau menyapu jalan atau takut malu? Aku bahkan tidak bisa membuatmu menikah. Permisi, ibuku melakukannya untuk putranya. Menantuku ke UE ambil cincin berlian bintang. Datang saja nanti.
Maaf, ibumu akan menikahi menantumu. Cincin berlian bintang puluhan miliar di UEA. Kau takkan bisa kembali dengan tipuan ini kan? Apa gunanya menyelamatkanmu? Hanya Nona Shen yang cocok untukku. Apakah ini benar-benar permainan buruk? Oh, benar. Bukankah dia bilang akan memecat ayah sang ratu? Bagaimana dengan sapi yang muncul? Benar, Tuan Peliwak Tulnunamukwa itu akan memecat ayahku. Saya mohon, pecat saya. Ayo, pecat. Apa? Hei, oke. Bagaimana bisa kau sungguh, Nona Shen? Siapa dia sebenarnya? Ternyata itu benar. Mustahil. Ben adalah putri. Kok bisa cinta sampah kayak Li Xiaojun? Suamiku bukan pecundang. Dia pria terbaik di dunia, hanya saja kau buta. Nona besar, nona kecil saya salah. Saya terlalu gegabah. Kumohon, tolong jangan pecat ayahku tulang punggung keluargaku. Jika dia kehilangan pekerjaan, keluarga kami tamat. Bukan urusanku siapapun yang menyinggung suamiku, dan itu jenis suami yang takkan pernah berkhianat. Bagaimana menurutmu? Kurasa kau benar istriku. Hei, tidak, Xiaojuan, kumohon. Demi kita pernah jadi teman sekelas. Tolong bantu aku, kumohon. Pergi sana, kau itu teman sekelas sampah yang memalukan. Taon, tolong aku membantumu. Ngapain buru-buru? Li Cham Li Xiaoping pembohong. Pembohong ya? Dia pasti pakai cara licik. Apa maksud Nona? Ketua tim penguji akan datang sebentar lagi. Dan di sana dia. Siapa yang melaporkan penipuan? Penipuan polisi pencurian kilat. Tuan Zhao. Ini penipuan kilat. Apa yang kau tipu? Itu dia. Dia berusaha menipuku untuk menikah. Jadi berpura-pura cacat. Setelah kami mengungkapnya, kami palsukan faktur. Kami rugi uang. Dialah yang masih memasang harga selangit. Puluhan juta. Penipuan puluhan juta. Ini bukti kasus besar. Beri saya buktinya. Apa ini? Dia yang menyelamatkanku dari cedera sebelumnya. Tapi aku putus dengannya sekarang. Dia bilang dia dirawat di RS Kerajaan Beidou, 30 juta. Biar aku ganti rugi. Perawatan di RS Kerajaan Beidou hanya butuh 30 juta. Nah, betapa rendahnya penipuanmu, sungguh keterlaluan. Siapa kenalanmu? Bisakah aku dirawat di RS Kerajaan Utara? Itu pejabat tinggi, pahlawan spesial. Yang biasa saja, mereka perampok di masyarakat. Kamu pikir kamu siapa? Saya bukan siapa, tapi ibuku adalah orang terkaya di dunia. Ibumu adalah orang terkaya di dunia. Hahaha. Jika ibumu adalah orang terkaya di dunia, maka ibuku orang terkaya di alam semesta. Haha. Aku sudah tidak tahan lagi. Kawan polisi, konfirmasi berkas ini dengan cepat. Tangkap dia. Oke. Sepertinya aku akan berkontribusi besar kali ini. Ada apa? Kawan Zian. Tidak mungkin. Ada apa, kawan Zian? Lebih besar dari jumlah yang ia kutip? Benar, jumlahnya sangat besar. Saya bahkan belum bertemu kawan Zian. Pasti dihukum mati. Benar? Apa kata kawan Zian? Katakan. Setiap faktur punya segel asli rumah sakit kerajaan. Semua itu benar. Apa? Benarkah itu? Bagaimana itu mungkin? Dia anak miskin. Bagaimana mungkin ia berobat di rumah sakit kerajaan? Hanya kecelakaan dan luka ringan. Bagaimana bisa tinggal di rumah sakit kerajaan? Dan 30 juta lagi. Tertabrak mobil, luka ringan. Susue, kau benar-benar berpikir itu luka ringan bukan? Bukan, aku datang ke rumah sakit menemuimu. Ibumu bilang jangan datang. Kau hanya luka ringan. Kau bisa keluar rumah sakit dalam 2 atau 3 hari. Aku ingat dengan jelas. Ya, ibuku bilang begitu. Tapi kau tahu kenapa? Aku semakin sakit, butuh lebih dari 10 jam untuk pulih. Aku takut kau khawatir. Aku minta ibuku tidak memberitahumu. Oke, sudahi drama mencari simpati itu. Kau pikir aku akan percaya? Sekarang giliranmu. Masih coba rayu putriku? Benar-benar tak tahu malu. Aku tidak bohong. Tertulis jelas di daftar. Pasien harus foto. Retak 33 inci akibat kecelakaan. Paling parah tulang belakang retak. Cedera saraf siatik. Bisa menyebabkan kelumpuhan. Lumpuh seumur hidup. Tidak mungkin, tidak mungkin. Benarkah begitu? Menurutmu bagaimana? Dulu aku tak peduli latar belakangku. Cintai aku apa adanya. Aku bersumpah melindungimu. Ya jadi saat mobil menabrakmu, aku mendorongmu menjauh agar kau tak kena. Kondisiku memburuk. Kusembunyikan darimu. Takut kau cemas. Takut kau terbebani. Jadi kupilih tak cerita. Tapi tak kusangka, kau malah jadi benalu. Anjing liar tak menjaga rumah. Tidak mungkin. Dia curang. Dia berbohong. Kenapa kau pikir ada masalah?
Itu masalah besar. Apa masalahnya? Sangat sederhana. Dalam diagnosis medis, dia punya lebih dari 30 retakan. Ada cedera tulang belakang dan saraf siatik. Bisa menyebabkan kelumpuhan. Kelumpuhan. Jadi tidak apa-apa kan? Stafnya benar. Tanggapannya cepat. Jadi inilah masalahnya. Karena dia terluka parah, dia lumpuh. Lumpuh seumur hidup. Lalu kenapa dia berdiri di sini tanpa luka? Kenapa penipuan ini begitu kentara? Ya, benar-benar aman. Seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya saja kekurangannya terlalu jelas. Kami baru saja mengetahuinya. Jadi meskipun cap di atasnya benar, pasti ada penipuan di dalamnya. Ya, jika ada cedera separah itu tidak mungkin. Tidak ada obat untuk kelumpuhan. Kalau begitu, daftar perawatannya dan 30 juta faktur di rumah sakit Royal semua palsu. Ini penipuan. Suamiku, apa ini benar-benar palsu? Bagaimana bisa? Apa aku terlihat pembohong? Jadi, apa yang terjadi di sini? Gua bagaimana bisa? Aku langsung meminta Direktur RS Royal datang. Untuk apa kau panggil Direktur RS Royal? Kau tahu betapa terhormatnya Direktur RS Royal, tapi begitu banyak pejabat ingin menyanjung. Kau itu siapa? Kalian katak dalam sumur. Aku suka mempertanyakan langit dan bumi. Hari ini akan kutunjukkan kekuatan asliku. Kak, ada sesuatu yang salah dengan pernikahanku. Kau minta Dekan Huang Jayun datang. Ada apa, bro? Apa kau terluka? Tidak, ada yang perlu kehadirannya. Baiklah, dia akan segera datang naik pesawat khusus. Tinggal tunggu Direktur RS Royal datang. Biar ku beritahu kisah luar biasa lainnya. Agar kau apa, ya buat Anda. Atau agar kau tahu apa itu penghinaan. Malu. Aku tak tahan lagi denganmu. Hari ini aku takkan memberimu pelajaran. Kau tak tahu berapa banyak mata Pangeran Ma. Kau adalah putri keluarga Shen. Ya, ada apa? Aku perintahkan kau sekarang segera putus darinya si pembohong Lin Xiaojun. Situasinya memanas. Melindungimu. Kalau tidak, aku blokir keluarga Shenmu. Apa katamu? Kau mau melarang keluarga Shen? Kau dengar benar. Apa kau gila? Keluarga Shen dari 4 keluarga besar utama. Nilai pasar puluhan miliar. Kau orang kaya baru kekayaanmu ratusan juta. Berani bilang keluarga Shen dilarang? Kau mau dengar nasihatku? Terus bersama pembohong ini kan? Kau ini siapa? Juga pantas membuatku mendengarkanmu. Suami, ayo bercinta. Apa? Hari ini hari pernikahan kita. Ayo. Sungguh tidak malu. Apa kau belum pernah lihat pria? Aku berciuman di depan umum. Sungguh tidak bermoral. Keterlaluan. Melawanku ya? Jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Salam bangsawan. Putri keluarga Shen sengaja melawanku. Segera tindas dan blokir keluarga Shen. Kalian keluarga Shen tunggu saja dia bangkrut. Suamiku, aku sangat takut. Dia hanya orang kaya baru. Dia benar-benar ingin melarang keluarga Shen. Aku gemetar ketakutan. Tidak, aku jamin keluarga Shen aman. Perusahaannya bangkrut sampai mengemis di jalan. Maksudmu perusahaanku bangkrut, mengemis di jalan? Kau dengar benar. Ini adalah keputusan resmiku atas nasibmu. Hahaha, kau benar-benar tidak punya kesadaran diri. Kau hanyalah pekerja bergaji yang penuh tipu daya. Bagaimana bisa membuat miliarder sepertiku bangkrut? Sosuke, kau mungkin tidak tahu pekerjaanmu. Plaster bagaimana bisa tumbuh bernilai ratusan juta hari ini. Jadi maksudmu kau mendukungku? Kau bilang semua yang kau punya adalah milikku. Lihat kau temanku. Aku minta ibuku mendukungku diam-diam. Ini dia, tanpa lena dukungan keluargaku. Kau bukan apa-apa. Hahaha, kau dengar apa yang dia katakan? Bilang aku bisa jadi kaya. Itu karena salah satu ibunya seorang pembersih. 4 dinding. Yo, bisa menopang miliarder sepertiku. Sungguh tak punya malu sampai gila. Tapi ada saja yang termakan omongannya. Ini bukan tentang putri keluarga Shen yang terpandang. Apa kau tidak mengerti? Jangan tunggu sampai keluarga Shen runtuh. Pasti akan menyesalinya. Kau bilang keluarga Shenku akan runtuh. Aku akan menyesalinya. Lin Ruobing, di mana kau? Keluar dari sini. Shen Ruobing, kamu di mana? Keluar dari sini. Ada apa tuh, Ayah? Menikahi siapa saja? Orang tuamulah yang membesarkanmu. Kamu menikah tanpa memberitahu mereka. Beban hidupku tak sebanding denganmu. Aku sudah memberitahu mereka. Mereka sendiri tidak setuju. Mereka tidak setuju kamu masih menikah. Kamu sengaja membuat mereka marah. Mengapa mereka mengizinkan hidupku? Bisakah kami mendidikmu? Begini, boleh saja jika kamu menemukan jodoh yang tepat.
Kamu lebih memilih orang miskin dari kalangan bawah. Bagaimana kita bisa menjaga nama baik keluarga Shen? Bisa saja kita mempermalukan keluarga Shen kita. Merepotkan kami. Melibatkan keluarga. Tidak akan memaafkan. Apa yang telah aku sebabkan padamu? Apa yang telah aku lakukan padamu? Kamu belum tahu. Apa masalahnya? Kamu telah menyinggung Zheng Shao. Zheng Shao mengirim orang menekan keluarga Shen kita. Sekarang seluruh usaha keluarga Shen terhenti. Ini semua akibat perbuatanmu. Kamu membuat kami sengsara. Kenapa kamu tidak segera minta maaf pada Zheng Shao? Mintalah maaf kepada Zheng Shao. Dia pakai koneksinya halangi keluarga Shen kita. Dia benar-benar memanfaatkan koneksi mengusir keluarga Shen kami. Bagaimana menurutmu? Bukan seperti pembohong, hanya membual. Maksudnya, kita kalah kuat. Kau lihat betapa bijaknya aku mengusirnya. Zheng Shao, ini Zheng Shao ya, saya Zheng Shao. Ada saran? Zheng Shao sungguh menyesal. Dia gadis kecil, dia tak paham. Saya di sini minta maaf untuknya. Apa yang perlu kami lakukan? Kami akan segera melakukannya. Sekilas, Zheng Shao orang hebat. Punya visi besar. Bantu keluarga Shen kami lewat masa sulit ini, kami keluarga Shen pasti berterima kasih. Saya bersumpah atas nama keluarga Shen asal Zhou Shao bisa maafkan kami. Saya rela minta maaf dengan 40% saham keluarga Shen. Tidak, bukan demi saya kehabisan uang. Saya peduli soal muka. Ingin pengampunan saya? Kembalikan saja muka saya. Apa yang perlu kami lakukan? Tolong perjelas, kami akan segera melakukannya. Dan apa yang kuinginkan sangatlah sederhana. Li Xiaojun adalah musuhku, aku mau putrimu segera batalkan tunangannya. Usir dia. Lalu berlutut dan minta maaf padaku. Aku anggap tak terjadi apapun hari ini. Apa Zheng Shao begitu murah hati? Baiklah, baiklah. Zheng Shao sangat murah hati. Dengar, putuskan hubungan dengan orang audit ini. Minta maaf pada Zheng Shao. Li Xiaojun memperhatikan inilah jurang pemisah antara kau dan aku. Aku ingin merusakmu. Aku tak bisa bangkit seumur hidupku. Apa? Udik sepertinya pantas melawan Zheng Shoning. Aku akan membantumu menampaknya. Ayah, apa yang ayah lakukan? Pergi dariku. Zheng Shao, lihat saja, ku bunuh kau. Kau harus bersyukur jadi wanita baik, jika tidak, Gulfurmu Shen lenyap dari bumi. Sayang, kau baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku berjanji menikahimu. Aku akan menikahimu saat aku mati. Oke. Tidak sia-sia Li Xiaojun menyembunyikan identitas bertahun-tahun. Akhirnya menunggu seseorang yang kau cintai. Aku pasti akan meraih mahkota untukmu. Membuatmu wanita paling bahagia di dunia. Masih sombong pria yang bahkan istrimu benci. Untuk siapa lagi kau ingin meraih mahkota? Mereka hanya pura-pura lumpuh dan menipuku. Dan penutup wajah? Dasar jalang buta. Kau akan tahu siapa aku nanti. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Tunggu tuan keluarga Shen membawa Nona Shen pergi. Kau seorang bujangan. Sungguh kebejatan. Aku putri terhormat dari keluarga Shen. Menikahi sampah seperti itu. Sungguh lelucon. Ikut aku. Pergi, lepaskan aku takkan pergi. Oh, lepaskan dia. Menjauh dariku. Dengar ya. Bahkan jika aku Shen Zhongshan buta, mustahil menikahkan putrimu dengan kau sampah. Aku sampah. Aku putra mahkota konsorsium wanita. Hahaha, apa katamu? Kau putra mahkota konsorsium Litang? Kau benar-benar gila dan tak tahu malu. Hanya sampah sepertimu, bahkan putra mahkota Litang tak sebanding denganmu. Beraninya kau memalsukannya? Pertama kali aku lihat orang setidak tahu malu ini. Bagaimana dia jadi anak buahku? Meski itu noda dalam hidupku. Oh iya, belum jelas dia memalsukan faktur. Li Xiaojun, bukankah kau bilang akan panggil direktur RS kerajaan? Bagaimana dengan orangnya? Baiklah, dia pembohong. Dia menelepon siapa untuk membuktikannya? Kawan, jangan, cepat tangkap dia. Orang seperti ini harus dibawa untuk diinterogasi. Jangan ganggu pernikahanku dengan Zheng Shao. Bagaimana dengan orang yang kau panggil? Belum ada yang datang jadi saksi bagimu. Aku akan menangkapmu. Kembali dan bantu penyelidikan. Tak perlu panggil saksi. Aku benar-benar yakin pria ini pembohong. Dia tangkap dia. Siapa berani tangkap Li Xiao? Siapa yang berani menangkap Li Xiao? Siapa dia? Dia adalah direktur rumah sakit keluarga Huang. Direktur rumah sakit keluarga Huang apa? Ya, saya pernah melewati rumah sakit keluarga Huang. Saya melihat banyak orang memanggilnya jika saya tidak salah ingat. Dia adalah direktur rumah sakit keluarga Huang Zhou Beidu. Saya pernah bertemu Li Xiao. Dekan Zhou, Anda datang tepat waktu. Saya tidak tahu perintah apa dari Li Xiao. Apakah saya pernah ke rumah sakit Anda? Perawatan cedera tulang belakang dan saraf siatik. Memang habiskan lebih dari 30 juta. Ya, ada apa? Mereka mencurigaiku memalsukan faktur medis. Saya perlu Anda membuktikannya. Apa maksudmu palsu?
Bawa ke sini dan lihat. Buka matamu. Ini stempel resmi rumah sakit kerajaan asli. Setiap statistik itu nyata. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa di rumah sakit kerajaan? Menghabiskan lebih dari 30 juta untuk berobat. Siapa yang Anda katakan dia? Saya khawatir mengatakannya akan menakutimu. Mungkinkah dia juga mengajakku berakting? Dia hanyalah pembohong yang kuusir. Apa mungkin itu? Saya tidak tahu siapa Tuan Li. Tapi yang saya tahu adalah kakak Li Xiao adalah ratu dunia gelap. Kakak kedua Li Xiao adalah diva hiburan top. Kakak ketiga Li Xiao adalah dewa pasar modal. Saya tidak tahu siapa yang ada di sini. Siapa yang sepadan dengan Li Xiao? Kau bilang kakak tertuanya adalah ratu? Kakak kedua adalah seorang diva? Kakak ketiga dewa saham? Dan apakah Anda punya pertanyaan? Saya bisa pastikan kau pembohong. Anda bukan direktur RS kerajaan. Ini 3 saudari Li Xiaojun. Kami tahu ini dengan baik. Yang tertua hampir 30 tahun. Bahkan belum punya pasangan. Hah, betapa buruknya ini. Tepat sekali. Aku ingat rumah mereka tuh punya 2 kamar. Saat ketiga saudari kembali, 2 orang masih berbagi ranjang. Ya, aku ingat. Aku ingat pernah dia bilang saudarinya tak ada tempat tidur. Ingin tidur di rumahku. Ditampik olehku, hebat sekali. Ku dengar sawah yang semalaman orang miskin. Berani kau sesumbar begini? Sesumbar yang besar. Permisi, Dekan Zhou belum selesai. Bukan hanya 3 saudari saya, identitas ibu saya. Mengatakannya akan membuat rahangmu ternganga. Identitas ibumu? Jangan bilang ibumu orang terkaya. Ya, memang. Ibuku adalah orang terkaya di dunia saat itu. Gila, benar-benar gila. Apa kau sudah gila? Tanya semua orang di sini, siapa yang percaya omonganmu? Ngomong mimpi saja. Percaya tidak? Dia bilang ibunya orang terkaya. Percaya tidak? Kalau kau tidak percaya, aku tidak. Jangan percaya Kunshan. Percaya atau tidak, Kang Shan? Jangan percaya Li Xiaojun. Bagaimana jika berbohong tak seorang pun percaya? Aku percaya. Percuma saja percaya. Kau anjing rakun yang bersekongkol. Ku bilang kalian buta sekali. Li Xiao merendahkan diri bersamamu. Kau meremehkannya. Tuan Li, aku merasa tak berharga untukmu. Statusmu begitu berharga. Aku bersama orang-orang rendahan ini. Semua toh hubungan lama. Aku selalu emosional. Kukira mereka kelompok berkuasa. Hari ini kuputus semua hubungan dengannya. Dengan kapasitasmu, banyak kekuatan. Orang kuat tak bisa cari muka. Mengapa menderita karena pecundang mereka? Lumayan juga. Kusembunyikan identitas dan temukan cinta sejatiku. Kesayanganku, kesayanganku. Bebaskan aku dengan sekop. Ayah, Kamu miskin, penipu. Kau pikir dengan kata-kata gila ini bisa kau bohongi putriku? Bisa kau bohongi aku? Pergi bawa gadis itu. aku tidak pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan istriku. Aku tidak bisa pergi. Apa katamu nak hari ini? Aku bersumpah aku nikahi Robing. Ku bilang kau tak bisa membawanya pergi. Omong kosong. Bisa kau tangani? Ku bawa putriku. Ku pikir kau ingin dipukuli. Segera aku hubung ibuku. Ibu, kenapa belum sampai? Menantu perempuanmu baru saja dirampok. Oke, cepatlah. Tunggu saja. Helikopter ibuku sudah di atas Yuncheng. Akan segera mendarat. Hah? Apa? Kau bilang helikopter ibumu sudah sampai Yuncheng? Aku benar-benar kehilangan muka. Oh nak, kau sudah benar mengusirnya? Menikahlah dengan yang mulia. Jika kau menikah dengannya, wajah keluarga Sukami hilang semua. Bagaimana kau akan menikah nanti? Tentu saja, aku punya mata jeli. Aku sudah melihatnya. Dulu kita muda, penuh janji. Benar, Zheng Xiao? Ya sayang, lihat betapa cantiknya dirimu. Aku tak bisa tak mesra dan percaya di depan umum. Tunggu apa lagi? Ayo bermesraan di depan dan tunjukkan padanya. Buat dia marah, buat dia cemburu. Akan kutunjukkan padanya, istri yang dinikahinya hari ini bermesra denganku, betapa memalukan dan gagal. Kau lihat itu? Keluarga miskin yang hanya bisa bermain sendiri. Dekan Zhao, bisa tolong bawakan aku kertas, pena, dan tinta? Li Xiaojuan, apa yang kau lakukan? Aku ingin kau dan putrimu mengingat hari ini seumur hidupmu. Tolong pinjam punggungmu sebagai meja. Baiklah, Tuan Li.
Apa yang kau coba lakukan, pembohong? Tolong simpan ini untukku. Ku akan sangat berguna saat urusan selesai. Baik, Li Xiang. Kamera jam, kau lihat itu? Pembohong ini tak tahu siasatnya. Cepat tangkap dia. Itu dia. Ini hanya merusak citra kota Yuncheng. Cepat tangkap dia. Baik, sekarang untuk memverifikasi identitasmu, jika kau tak bisa buktikan kau adalah Direktur RS, aku akan tangkap kau sebagai penipu. Kau mau verifikasi identitasku? Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Kami tanya Direktur RS untuk Zhao Minggu. Dan aku baru mencetak datamu. Kau adalah kepala biara istana. Kenapa kau masih menganggapku pembohong? Apa kau akan menangkapku? Tak berani menyinggung dekan. Maaf. Aku ada urusan, harus pergi dulu. Pergi. Pergi sana, hehe. Kenapa kau masih mengira aku menipu? Kenapa tidak panggil polisi dan tangkap aku? Mustahil. Li Xiaojun pembohong yang kuusir. Bagaimana bisa dia? Apakah terkait dengan Direktur RS Kerajaan? Ada salah. Bukan Tuan Li ada hubungannya denganku. Tapi saya bangga punya hubungan dengan Lai Xiao ya Tuhan. Apakah dia punya latar belakang? Latar belakangnya tidak ada apa-apanya. Jangan tertipu olehnya. Li Xiaojun punya latar belakang apa? Kenapa begitu? Kenapa Anda bertanya tentang Li Xiaojun? Latar belakang apa yang dimilikinya? Saat aku mudah hancurkan keluarga Shen, kekuatan macam apa yang dia punya untuk melawanku? Ya. Zheng Xiao barusan bilang akan menjatuhkan keluarga Shen. Li Xiaojun sama sekali tidak terpengaruh. Jika dia benar-benar punya kemampuan, bagaimana bisa kita jadi orang yang kurang becus? Bahwa kita tumbuh bersama dan belajar bersama tidak mungkin ada yang lebih jelas. Ayahnya meninggal di usia muda. Ibunya membesarkan 3 saudara perempuannya. Dia bekerja bersama 3 saudara perempuannya. Kesempatan untuk pulang sangat sedikit. Dia, Li Xiaojun, lumpuh akibat kecelakaan mobil. Dia juga mengandalkan Su Sui untuk mendukungnya. Akibatnya, konspirasi itu terbongkar. Su Sui mengusirnya di pernikahan sampah seperti itu. Latar belakangnya apa? Dia hanya sahabatku meninggal pria di desa ini. Lajang tua itu menolaknya. Seolah-olah dia itu dunia. Orang terkaya di dunia. Kalau begitu aku ratu. Tapi sertifikat Direktur RS Kerajaan itu asli Sheriff memverifikasinya. Aku tahu apa yang terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin dia hanya mirip Direktur RS Kerajaan. Hanya saja dia mencuri ID Dekanjen lalu keluar dan menipu di mana-mana. Itu Li Xiaojun, cepat akui kau pembohong. Kalau tidak, aku akan memberi perintah. Aku singkirkan kau. Ibumu bahkan tak bisa jadi pembersih. Siapa yang mau aku dipecat? Kenapa kau bilang pembersih harus jadi pembersih? Apa kau melihatnya? Ini Ibu Li Xiaojun. Kau lihat, tak perlu bilang pakaian pembersih ini. Pembohong ya pembohong. Palsu tak akan pernah jadi nyata. Benarkah ini ibunya? Ini bisa jadi palsu. Dari desa yang sama denganku. Aku tahu segalanya. Ibu, Nak, siapa yang mencuri istrimu? dia tak hanya minta Ruobing tak menikahiku, kau juga harus bawa Ruobing pergi. Soal Robing, kau yang kirimi aku soal Su Sui si Jalang. Selingkuh dengan Zheng Jian. Kau mau nikahi anakmu setelah cerai darinya? Benarkah? Ya Bu, ayolah. Dia Ruobing. Panggil Ibu. Ibu, Bersikap baiklah. Benar saja. Apakah menantu ini mengakuinya? Kau mengakuinya. Siapa kau? Dia tukang sapu jalanan. Jangan lihat dirimu di cermin. Pantaskah ia bagi citra keluarga Shen kami? Aku tak pantas, tapi aku tak tahu malu. Beraninya kau, tukang bersih-bersih memukulku? Mulutmu sudah tidak bersih lagi. Awas kuhancurkan wajahmu. Jiang Square, beraninya kau pukul putriku? Aku melawanimu. Baguslah, kalian tukang bersih-bersih. Melanggar hukum, memukul orang. Patuhi mereka dan hajar mertua. Untuk apa kau berulah? Hanya sekumpulan tukang bersih-bersih bau. Berani pukul kerabat papa kami. Ini keterlaluan. Anak seorang petugas kebersihan. Tapi berkhayal menikahi putri keluarga Shen Jia, men. Aku tak tahu siapa yang memberimu keberanian. Lihat saja, dia belum pernah dipukuli. Baiklah, jangan permalukan keluarga Shen kami. ayah, aku memilihnya sendiri. Meski jadi lelucon, aku akui kamu. Halo kepala keluarga Shen, kau tenangkan diri juga. Aku punya ide yang lumayan. Ide bagus apa yang Jin Xiao punya. Sejujurnya, Nona Shen sangat rupawan cantik memesona. Menikah dengan Li Xiaojun, anak petugas kebersihan. Jangan rusak, ini tak tertahankan. Kenapa tidak kau nikahi aku? Disitulah letak biayanya Tuan Muda keempat. Bukankah kau punya keturunan? Ya,
Tuan Muda, ketiga kau bicara apa? Bukankah hari ini pernikahan kita? Apa pernikahan kita? Kalau menikah bisa bercerai. Lagi pula ini kan belum hari pernikahan kita. Halo Tuan Muda, terhormat putriku ingin bersamamu. Aku mengkhianati Li Xiaojun. Kau tak boleh mengecewakannya. Diam, kau baru saja mengatakannya. Susue mengkhianati Li Xiaojun. Bagaimana mungkin dia tak mengkhianatiku? Mari kita bicara urusan keluarga. Apalagi yang bisa memaksa Nona Shen? Bagaimana dengan kepala keluarga Shen? Kau setuju atau tidak dengan pernikahan ini? Ayah, kurasa begitu. Ya, Zheng Xiao didukung konsorsium auditorium. Satu kalimat bisa menentukan nasib keluarga. Shen kekuatannya berasal dari Zheng Shaolin pasti akan membuat keluarga Shen sukses. Baiklah, sedikit ubah permainan. Haha, pas sekali. Hari ini adalah pesta pernikahan. Sekalian saja kita gelar pernikahan. Apa deh kau tahan lagi? Cepat bangkrutkan dia. Ya, penjahat tak tahu terima kasih begini. Hanya cocok jadi pengemis jalanan. Saya langsung hubungi untuk melarangnya. Apa kau bilang mau melarangku? Biarkan aku bangkrut. Kau dengar benar. Ini kesimpulan akhir takdirmu. Baguslah, bagus. Cepat bangkrutkan aku biar kulihat. Kadar petugas kebersihan. Bagaimana bisa orang bernilai miliaran plutokrat muda menjanjikan bangkrut? Kalau begitu tunggu saja. Perintah larangan konsorsium aula. Ditutup karena pembunuhan, penambahan konstruksi. Ditutup bisnis tingkatkan visi, blokade dagang global 5S. Tunggu saja, nasibmu jadi debu, tidak ada jalan lagi. Wow, aku benar-benar takut. Kau miskin dan gila. Kau paranoid. Aku ingat dulu Lin Xiaojun membual ibunya terkaya dunia. Kau kesini bersandiwara dengannya. Benar. Tak perlu dikatakan, dia pasti palsu. Tanpa pikir panjang, orang terkaya dunia, apa dia orang biasa? Jangan datang ke tempat seperti kami. Ini kau. Lihat dirimu. Baju petugas kebersihan pun tak ganti. Berani pura-pura jadi orang terkaya dunia? Otak bodoh sekali. Siapa bilang orang terkaya dunia tak bisa pakai baju petugas? Nak kutanya sekali lagi, apakah kau sungguh mau menikahi putraku? Tentu saja tulus. Bu, walau dia tak punya apa-apa, aku pasti akan menikahinya juga. Jadi kita tak perlu sesumbar soal ini. Baiklah. Memang pantas jadi menantu terbaikku. Kalau begitu, ibu akan beri hadiah besar hari ini. Keluarkan cincin berlian bintang edisi terbatas. Saya akan memakainya untuk menantu perempuan saya. 10 miliar ya, cincin berlian bintang edisi terbatas global. Tidak ada batas? Cincin berlian edisi terbatas global jenis apa? 10 miliar hei. Kau bahkan tak tahu berapa 10 miliar. Haha, ups. Hahaha, apakah ini cincin berlian bintang miliaran dolar? Ini besi tua dari lubang mana kan? Begitu gelap. Ibu, aku sudah bilang, jangan khawatirkan penampilan luar. Kenapa masih bikin orang tertawa? Suami, tolong bujuk ibu. Istri, kamu harus percaya padaku. Ibuku orang terkaya di dunia. Dan cincin berlian bintang ini juga asli. Bagaimana mungkin? Meskipun aku belum pernah melihat cincin berlian bintang, tapi ku dengar sangat indah dan berkilau. Bagaimana bisa begitu compang-camping? Seperti besi rusak. Kau anggap aku bodoh. Dan kau tak percaya mertuamu? Maka mertua akan tunjukkan hari ini. Apa yang asli? Cincin berlian bintang edisi terbatas global. Ini, bagaimana mungkin? Karena cincin berlian bintang itu mahal, cahaya terang. Jadi desainer yang mengurusnya. Aku pakai kemasan yang bisa menyembunyikan cahaya. Satu untuk keamanan cincin berlian. Kedua agar cincin berlian keluar. Ada kontras dan kejutan yang lebih besar. Nak, kemarilah. Pasangkan sendiri untuk istrimu. Tidak, benarkah cincin berlian Westwind dari tes? Aku belum pernah lihat cincin berlian seanggun ini. Pasti asli. Mustahil. Seorang pembersih, bagaimana kau bisa beli cincin berlian puluhan miliar? Cincin berlian bintang ini lambang identitas dan status. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli uang. Dia pasti meremehkan kita. Kita tak saling kenal. Berpura-pura agar kita tertipu. Benar, apapun yang terbatas di dunia membutuhkan identitas dan status untuk memilikinya.
Hanya kau sebagai pembersih yang pantas. Kupikir dia pembohong. Jika kau akui penipuanmu sekarang, aku bisa memaafkanmu. Jika kau masih bersikeras, akan kupenjarakan dengan panggilan telepon. Kau harus berterima kasih punya putri yang baik. Jika tidak, kuputus jalan Shen keluargamu. Masih menakut-nakuti di sini. Hanya bukankah kau bilang mau putus jalur finansial cucuku? Kenapa aku baik-baik saja sekarang? Benar. Apa? 3 tuan muda benar-benar diblokir konsorsium Litang. Apakah Anda benar-benar orang terkaya di dunia? Anda benar-benar orang terkaya di dunia, Anda tidak bisa mempercayainya. Selama Anda menanggung akibatnya, mustahil. Anda tidak mungkin orang terkaya di dunia. Ming adalah ibu Li Xiaojun, hanya seorang petugas kebersihan biasa. Ya, aku teman terbaikmu. Suami mendiang punya 3 putri. Seorang putra 3 putri bekerja di luar negeri. Bagaimana mungkin Anda orang terkaya di dunia? Itu yang sedang ia kenakan sekarang. Dan orang-orang di sekitarmu. Seperti apa tampang orang kaya? Anda tidak mungkin orang terkaya di dunia. Oh, benar juga. Saya kenal seorang pria terhormat, orang yang membantuku berdiri. Dia bilang dia eksekutif wasit Liteng. Saya akan meneleponnya sekarang. Jika orang lain datang, akan segera dibongkar. Kamu pembohong. Nah, tunjukkan cincinmu. Aku merasa sangat bahagia setelah memakainya. Aku pikir itu benar. Tekstur ini benar-benar canggih. Ya. Warna ini sungguh indah. Sangat anggun. Saya belum pernah melihatnya. Apakah ini benar? Mustahil, keluarga kami semua pembohong. Bagaimana mampu membeli cincin berlian bintang? Bahkan jika benar, itu juga ditemukan dan disalin. Wanita sepertimu tak sepadan anakku bersamamu selama ini. Nak, kamu paham sekarang? Kenapa aku minta kau pura-pura cacat? Makna sesungguhnya 3 tahun. Ya, Ma. Oh, begitu. Orang selalu begitu. Kalau punya uang, kau bisa disegani. Semua orang akan baik padamu. Tapi mereka hanya menginginkanmu, menyerang atau menjarahmu. Saat kau tidak punya uang, mereka akan melemparmu, meninggalkanmu, mengkhianatimu, bahkan menginjak-injakmu. Jadi saat kau tak punya apa-apa, seseorang yang selalu baik di sisimu, orang yang pantas kau jaga dan hargai. Ya, aku senang menemukan orang seperti itu. Nah, gadis ini baik sekali. Saya akui menantu ini. Nanti apa yang dia mau, seluruh dunia akan memberinya. Jangan sombong. Kau akan ketahuan sebentar lagi. Oh, kenapa aku berdandan lagi? Saya baru telepon petinggi. Dia bilang ketua mereka di luar negeri. Dan dia sendiri sangat berkelas. Bukan petugas kebersihan sama sekali. Dia akan datang membongkar kedokmu segera. Astaga, apakah dia benar-benar menipu? Aku mengenalnya lebih dari 20 tahun. Orang seperti apa dia? Tapi bagaimana dia melakukannya? Rasanya sangat realistis. Metode penipu dikemas hati-hati. Jadi, salut. Keluarga Zengmu sudah tamat. Kau masih saja keras kepala. Percuma. Maaf. Keluargamu sudah berakhir. Tuan itu baru saja bilang Litang tak beritahu rahasia laranganku. Kurasa, telepon yang diterima ART-ku pasti dari penipu. Konsorsium Litang akurat. Hei, sang bangsawan tiba. Kau lihat itu? Tuan Jin kirim pengawal. Ini ladang selebriti dan kekayaan Tuan Jin. Anda di sini, mana tanda tangannya? Di sana, di sana. Biarkan kau berpura mati. Tuan Kim adalah dia, cepat tangkap dia. Tuan Jin, kenapa pukul saya? Dasar buta. Berani kau lancang ke ketua konsorsium kami? Bukan sekadar memukulmu. Kau pantas dibunuh, Jin Hai, penanggung jawab distrik Yunzhou. Bertemu ketua. Jin Hai memberitahu kata buta di sumur ini. Siapa itu? Bagaimana orang lain berani lancang ke ketua konsorsium kami? Dia pengusaha wanita terkenal dunia paling barat saja, orang terkaya dunia. Siapa berani lancang ke ketua kami? Dia bilang didukung Litang konsorsium. Sangat sombong. Bukan hanya merebut pacar anakku. Dia bilang, mau memecatku? Apa aku harus kehilangan pekerjaan bersih-bersih? Berani sekali lancang. Bunuh kau penulis lirik. Tuan Kim, saya salah, saya keliru. Akan kuberitahu lagi. Jin Hai, katakan padanya tadi dia cuma di lokasi proyek tukang plester biasa saja. Bagaimana kau bantu dia kembangkan perusahaan? Jadikan dia miliarder? Ketua, tolong beritahu saya. Dia anak dari tuan muda, minta saya bantu dan dukung diam-diam.
Apa? Li Xiaojun benar menolongmu? Itu benar. Tak dengar jelas? Siapa beri kau kesempatan bangkit? Bibi Jiang, maafkan aku. Aku tak tahu itu kau. Maaf, saya keliru. Kau benar bukan apa-apa. Anakku menganggapmu teman. Aku ingin membantumu, Kaya. Kau baru bangkit malah menggoda istrinya. Untuk menginjaknya salah, aku bukan manusia. Saya keliru, Bibi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Biarkan saya merenung menjadi baru. Bayi kuakui kau ibu baptis, setengah hidupku berbakti padamu. Berbakti padaku? Kau tak layak jadi anjingku. Kau ingin berbakti pada anakku? Apa maumu dengannya? Saat aku di kursi roda, dia menghina, menginjak, rebut kesempatanku. Kau injak aku, kau buat dia lumpuh. Ide bagus. Bauji datang. Tidak, tempat utama saya minta kursi roda. Tidak. Liang Yu, lihat dia. Kita kirim ulang. Beri aku kesempatan. Aku akan melayanimu, semua terserah padamu. Aku suka anjing, karena lebih bisa diandalkan. Silakan telepon. Tidak. Ya. Habiskan sisa hidupmu di kursi roda. Lihatlah keluhanku selama 3 tahun. Hanya saja aku harus melakukannya 3 tahun. Dan kamu seumur hidup. Sekarang kukabulkan kalian berdua. Kalian boleh menikah dan aku bantu. Tidak, penjahat sepertinya. Aku tidak mau menikah dengannya. Tentara kecil. Sebenarnya aku selalu menyukaimu. Oh, benar begitu. Xiaojuan, apakah kamu bersama Shui kami? Itu cinta pertama. Oh, Zheng Xiao yang tadi. Bukankah kamu bilang mau nikahi Nona Shen? Kalau begitu biarkan dia nikahi Nona Shen. Dengan begini, kau dan Shui tetap pasangan. Ini yang asli. Kenapa kau masih ingin aku jadi menantumu? Ups, ya. Pasti mengakuinya. Hei, ayo. Shui, cepat minta maaf pada suamimu. Oh, barusan? Kesalahpahaman sebesar ini? Benar, seharusnya tidak terjadi. Ya. Xiaojun suamiku, aku salah. Bisakah beri aku kesempatan lagi? Ayo kita kembali bersama. Bisakah kau ajak aku naik sepeda ke laut? Aku mau sekali. Oh, benarkah? Kalau puisi gitu kau tidak pantas. Ganzi ada di Nona Shen. Bawakan sisa kata yang baru kutulis. Li Xiaojuan, apa yang sedang kamu lakukan? Li Xiaojuan, apa yang sedang kamu lakukan? 3 tahun lalu aku menyelamatkanmu Susue. Tertabrak mobil. Kerusakan tulang belakang. Cedera saraf siatik. Hampir lumpuh. Ibuku pakai koneksi kirim aku ke RS kerajaan. Dokter terkenal sedunia. Mecaci menghabiskan lebih ke 7 juta. Akhirnya akan menyembuhkanku. Saat itulah dia berkata padaku, seorang pria, jangan biarkan wanita terluka. Bahkan kematian tak berarti, Beb. Yang terpenting, lihat apakah wanita itu pantas. Dia berkata padaku, saya kecelakaan hari ini. Hampir lumpuh. Jika aku benar-benar lumpuh, wanitamu itu akan mengingatnya. Akan mana peduli, sedangkan dia kebela. Dia minta jangan remehkan keburukan manusia. Intrik, karena dia bertahun-tahun di dunia bisnis. Menyaksikan terlalu banyak keburukan manusia. Dia dudukkanku di kursi roda, pura-pura lumpuh. Begitukah? Aku bisa lihat apakah wanita ini layak. Kamu juga bisa lihat. Siapa teman sejatiku? 3 tahun miskin dan cacat. Pura-pura tak berguna. Saksikan keburukan manusia. Kamu adalah tiran kemiskinanku. Satu tunangan yang kupertaruhkan nyawa. Kau bilang kalian berdua berselingkuh diam-diam. Dan mempermalukanku di pernikahanku. Diinjak-injak sungguh mudah ditindas. Apakah orang baik mudah ditipu? Tapi maafkan aku. Aku hanya berpura-pura lemah. Daripada dihina, aku akan selesaikan ini denganmu sekarang. Patahkan dulu kakimu ini. Buang dia jadi pengemis. Tidak, dan kamu. Kau harus berikan anak surga ini agar krisis kembali. Berjalan dari selatan ke utara kota, pasti akan ditipu jika engkau merobeknya. Saya habiskan lebih 30 juta untuk pengobatanku. Mohon lihat semua yang saya derita untukmu 3 tahun ini. Kau harus membayar. Biarkan ibu dan anakmu membuat kandang mulai besok. Kau demam padaku? Xiaojuan, jangan lakukan ini. Kau benar-benar jatuh cinta. Benci saja. Jangan bikin jijik. Pak Jiang, demi kita kenal 20 tahun lebih. Maafkan kami sekali saja. Itu kutipanku. Wuzu itu hina. Kamu tidak ingat penjahat? Maafkan kami sekali saja. Jangan drama sedih. Ibu dan anak, cepat ikuti mau anakku.
Ayo kita perbaiki karaktermu, lalu diarak. Tunggu, aku akan tulis satu kata lagi. Sini, tempelkan kata ini. Xiaojuan aku bibimu, aku ibu mertuamu. Jangan bicara omong kosong, posting sekarang. Percaya atau tidak, kau posting 30 juta. Oke, aku tempel. Pergi sana. Ini bukan mimpi. Bukan hanya kamu tidak lumpuh, dan dia juga putra orang terkaya di dunia. Semuanya ada di depanmu. Kenapa kamu tidak percaya? Aku hanya merasa bahagia ini terlalu mendadak. Rasanya tidak nyata. Orang yang baik dan tulus, layak mendapat semua bahagia di Tianjin. Mama bisa berikan lokasi ke Ruobing. Ah, berikan padaku saja. Kok begitu? Bagaimana bisa ini diberikan padaku? Itu adalah aturan keluarga kami. Perempuan itu lemah. Lebih perlu rasa aman. Maka seluruh harta diberikan pada perempuan. Tentu saja, syaratnya, karakter wanita ini layak. Dan kau lulus ujianku dan anakku. Tapi, wah, Apalagi yang dingin? Ibu mertuamu baik sekali. Kenapa tidak cepat berterima kasih? Oh ya, ini sungguh. Ibu mertua terbaik di dunia. Hei, Ruobing, cepat berterima kasih. Apa hubungannya denganmu? Jangan banyak bicara. Aduh, ini. Lihat pasukan kecil ini. Apakah kau sudah menikah dengan Ruobing? Kita semua punya hubungan, kan? Kau seperti keluarga Su, semua kaki tangan kekuasaan. Keluarga Lisaya mengakui kaum lemah. Tapi Anda yang mengaku kerabat. Saya tidak mungkin mengakuinya. Seberapa jauh? Bukan, anakmu mau menikahi anakku. Nah, bagaimana? Kita harus ada di sana. Kan? Benar, Chen Ruobing ini akan menikah. Kita semua sesepuh keluarga Ruobing. Tanpa kita, bagaimana pernikahan ini bisa terlaksana? Keluarga Lisaya mengadakan pernikahan. Dua kerabatmu tidak akan hadir. Anak ketiga, tanya si sulung dan si tengah kenapa belum datang. Pernikahan saudaramu akan segera dimulai. Oke, cepat. Pergi sekarang. Pergi! Saya cabut larangan terhadap keluarga Shen Anda. Jika tidak, keluarga Shen Anda bisa bangkrut dan memelas. Ayah, aku mohon padamu. Orang terkaya, saya akan menghadiri pernikahan putri saya. Kami akan pergi setelah hadir. Oke putriku, tolong. Bu, demi kebaikan mereka merawatku, maafkan saja mereka. Baiklah, karena kau bilang begitu, Putri izinkan mereka hadir di resepsi. Bagaimanapun, tanpa orang tuamu. Tanpamu, ayo, bergerak. Adakan pernikahan. Ayo Syaga, mempersiapkan pernikahan tuan muda siap, hadiah siap. Siapa berani mengganggu pernikahan tuan muda? Anjing betina ini pantas bicara padaku juga. Siapa yang lancang? Membunuh di siang bolong. Kau tanya aku siapa anak? Apa kau ayahnya? Kau Sundarto bunuh orang kabur dari penjara? Beraninya kau kembali? Jarang terlihat dalam 20 tahun. Terima kasih telah mengingatku. Kau punya kasus pembunuhan di belakangmu? Beraninya kau menampakkan diri begini? Kau juga tahu aku membawa kasus pembunuhan. Beraninya kau mematahkan kaki anakku. Apa kau tidak tahu aku akan membunuh orang? Putramu yang menyakiti anakku duluan? Anakku memberinya pelajaran. Permisi, kau coba berdebat denganku. Ayo, pukuli dia sampai bertekuk lutut. Jika kau berani menyentuh bunga itu, peganglah dengan tanganmu. Hanya sampah manja sepertimu layak jadi lelucon bagi prajuritku. Apa? Kau seorang tentara bayaran? Kau pikir saja, aku tahu kau terkaya di dunia. Kalau tidak, kenapa berani aku datang? Ah, bunuh mereka. Pukul saja aku takkan lumpuh seumur hidup. Jangan khawatir, nak. Tak ada yang selamat hari ini. Kakak ini kita semua tamu. Aku tak ada urusan dengannya. Jangan pura-pura di depanku. Jangan kira aku tak tahu kau menikah, ayah. Cari seorang wanita untukku. Biarkan dia merawatku seumur hidup. Baik, nah, lakukan seperti katamu. Ayo ikat dia untukku. Mari kita lihat siapa berani menyentuhnya. Yo, Li Xiaojun mau jadi pahlawan? Baiklah, akan kupenuhi. Ayahku juga patah kaki. Di kursi roda sepertiku, akan kuhadapi kau dengan baik. Lindungi putraku. Benar-benar mencari mati. Kau lihat itu?
Nak, ayah akan membantumu hari ini. Terima kasih, ayah. Aku ingin melihat keluarga Li Xiaojun tewas mengenaskan hari ini untuk meredakan kebencian di hatiku. Oh, tidak. Sebelum kematian tragisnya, aku ingin dia melihatku mempermainkan wanitanya. Pria, wanita, pancing aku akan menghancurkannya sekarang. Oke. Sesuai masakan anakku, aku bersamamu. Lawan. Hati-hati. Oh, Li Xiaojun, aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, bisakah aku menang dengan mudahnya? Kau adalah anak pembunuh. Apa hebatnya? Apa yang terjadi pada anak pembunuh itu? Kau masih meremehkannya. Tolong ikat dia untukku. Lepaskan aku. Skender, cepat minta orangmu melepaskan menantuku. Menantu perempuan apa? Apa kau memerintahku? Semua tetangga. Satu desa. Bagaimana kau datang, begitu juga kau pergi. Aku pura-pura tidak tahu. Tapi kau terus saja mengganggu. Jangan salahkan aku atas malapetaka ini. Apa kau mengancam? Sialan, aku memperingatkanmu. Jangan jadi brengsek. Ayo, selamatkan menantunya untukku. Aku biarkan dia mati hari ini. Cara yang kita gunakan adalah... Jangan sentuh aku, Xiaojun. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku hitung 3. Senjatamu turun atau mati. Ibunya. Siapa itu? Besar kesarat, Lius. Dampuan kau. Duduk sebentar sekali. Dia kakak Li Xiaojun. Oh, jadi kamu gadis itu jabat di tenda. Apa posturnya tidak rendah? Baiklah. Hanya medannya saja. Nama kode Fei Feng. Hanya ada satu negara sepertiku. Hanya ada satu di dunia. Anda Fei Feng Sanchen yang terkenal. Saya tak perlu main pura-pura soal identitasmu. Kutanya saja, kau punya nyawa. Mengganggu keluargaku. Bagaimana kau ingin mati? Apa-apaan yang kau banggakan? Kau punya pistol dan aku punya pistol, kukira kau tidak bisa. Benarkah? Kalau begitu sudah jelas. Berikan padaku. Coba pindahkan aku lagi. Jangan memprovokasi, jangan provokasi kakak. Dia adalah pembunuh keji. Ambil cepat, jangan khawatir. Ada seorang kakak penjahat sepertinya takkan lolos, tapi dia mengganggumu tadi. Kamu tak ingin kabur. Dia baru saja suruh orang pukul 50. Tangkap yang lemah, selesaikan urusan dengannya. Kita semua tetangga. Jangan gegabah, ada yang mau bicara. Buang saja. Buang, pukul, aku tak mau. Pukul aku. Dan kau. Zijun, aku salah. Lepaskan aku. Bisakah kau biarkan aku mati? Orang sepertimu tadi memohon belas kasihan. Baru dapat sesuatu lalu sombong. Jika ku biarkan kau, ku khianati damai dunia. Baiklah, D. Jangan bunuh siapapun, penjahat seperti mereka harus dipenjara. Hukum saja mereka, biarkan diadili. Aku tak mau ke penjara gelap. Kirim saja, jangan tolong. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan adik dan kakak iparnya? Kak, siapa yang paling cantik di sini? Ini kakak ipar saya. Ruobing sudah melihat kakaknya. Adik laki-laki punya selera bagus. Dunia lebih cantik dariku kecuali ibuku. 2 saudari dan 3 saudari. Itu kakak iparmu. Aku tak menyangka kakakku akan begitu dominan dan begitu lucu. Kakak sungguh hebat. Kedipan sialan barusan itu. Senang memilikimu. Kedepannya, keluarga Ruobike kita akan punya pelindung. Ya. Dulu Xiaojun bilang kakak sulungnya dewa perang. Kami belum percaya. Sekarang sepertinya benar. Oke, masalah teratasi. Sekarang waktunya Xiaojun dan Ruobing menikah. Benar. Datang ke lokasi untuk membereskan. Segera siapkan pernikahan untuk adik dan iparnya. Kak, kado apa yang mau kakak kasih buat pernikahanku? Kamu mau apa? Aku suka asal diberikan oleh kakak. Kalau begitu aku beri kamu tank. Apa? Tank? Kenapa kamu tidak suka? Kamu mau? Orang lain mengendarai mobil mewah keluar. Betapa megahnya kamu mengendarai tank keluar. Hahaha, sepertinya begitu. Sungguh. Iya, Bu. Tolong bantu aku. Ada apa? Hari ini kan pernikahanmu. Ibu janji akan memberimu apa saja.
saat aku pura-pura cacat. Semua orang ikut membantu keuangan. Hanya Shanzi yang bangkit dan bicara untukku. Masa depan dia dan keluarganya bergantung padamu. Oke, Liu Shan kan? Setelah pernikahan Xiaojun selesai, temui aku di Litang Konsortium. Aku akan kirim keluargamu ke satu perusahaan. Oke, terima kasih Bibi. Terima kasih, Kak. Baiklah, mari kita adakan pernikahan. Adakan pernikahan. Adakan pernikahan.